Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan, NPM 1813051058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pendidikan Jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Pendahuluan latar belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk memajukan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu acuan untuk melihat peradaban suatu bangsa, karena semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin tinggi peradaban bangsa di negara tersebut. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus di SIASE dalam kurung COVID-19 yang menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 dilakukan secara daring atau jarak jauh, tidak terkecuali pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM mata pelajaran pendidikan jasmani. Pelaksanaan pembelajaran secara daring artinya guru dituntut untuk melakukan pembelajaran menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop dengan menggunakan internet untuk dapat mengakses pembelajaran seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Group, dan aplikasi belajar lainnya. Identifikasi masalah. Beberapa guru belum terbiasa memberikan materi pada mata pelajaran pendidikan jasmani secara daring. Yang kedua, beberapa guru mengalami hambatan sinyal pada saat pelaksanaan pembelajaran daring. Dan yang ketiga, beberapa guru kesulitan untuk menilai hasil pembelajaran secara afektif, kognitif, dan psikomotor pada pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir, beberapa guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara daring sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana konteks pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, bagaimana input pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang terakhir, bagaimana produk pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengevaluasi konteks pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, untuk mengevaluasi input pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Yang ketiga, untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang keempat, untuk mengevaluasi produk pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca, khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring. Sebagai acuan bagi calon guru dan guru penjas untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP, di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi penyelenggaraan pembelajaran daring. Metode penelitian. Studi ini menggunakan metode survei untuk menganalisa temuan induktif dan deduktif sebagai bagian dari jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ialah metode yang digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel menurut Arikunto 2017-29. Untuk mengevaluasi hipotesis yang ditetapkan, analisis data kuantitatif yang digunakan. Sementara kuesioner digunakan untuk pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode survei.
Rancangan penelitian menggunakan rancangan penelitian evaluasi dengan model CHIP dalam kurung konteks input, proses, dan produk. Penelitian difokuskan untuk menilai sistem pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan secara daring dan pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari model CHIP, konteks, input, proses, dan produk. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil data tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat. Waktu dalam penelitian dilakukan dari bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2023. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merujuk dari data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Populasi penelitian ini adalah guru pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat yang berjumlah 48 guru. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proporsional random sampling. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti mengambil sampel dari masing-masing wilayah dari kecamatan yang ada di Kabupaten Mesir Barat, yaitu jumlah 33 guru. Di sini ada tabel nama sekolah. Yang pertama SMPN 1 Kroy, SMPN 2 Kroy, SMPN 4 Kroy, SMPN 5 Kroy, SMPN 6 Kroy, SMPN 8 Kroy, SMPN 9 Kroy, SMPN 10 Kroy, SMPN 11 Kroy, SMPN 12 Kroy, SMPN 13 Kroy, SMPN 14 Kroy, SMPN 15 Kroy, SMPN 17 Kroy, SMPN 18 Kroy, SMPN 20 Kroy, SMPN 16 Kroy, SMPN 22 Kroy, SMPN 23 Kroy, SMPN 26 Kroy, SMPN 1 atap 3 Kroy, dan SMPN 2 atap Kroy. Instrumen penelitian. Tes yang dilakukan yaitu tes angket kuesioner. Tes angket kuesioner yaitu soal yang harus diselesaikan oleh guru ditinjau dari skor hasil tes yang dilakukan menggunakan tes objektif, yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta. Tes dalam hal ini, peserta hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Salah satunya tes pilihan ganda di mana responden memiliki 4 jawaban yang tersedia, yaitu yang pertama selalu dengan skor 4, yang kedua sering dengan skor 3, dan kadang-kadang dengan skor 2, dan yang terakhir tidak pernah dengan skor 1. Instrumen penelitian ini menggunakan chip yang dikembangkan oleh Stable Beam tahun 2000, di mana responden memiliki 4 jawabannya yang tersedia, yaitu selalu mendapatkan poin 4, sering mendapatkan poin 3, tidak setuju mendapatkan poin 2, dan kadang-kadang mendapatkan poin 1. Instrumen kuesioner guru memiliki validitas 0,637. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan angket dalam kurung kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam kurung Ari Kunto 2014 dan 142. Hasil dan pembahasan. Dari analisis data evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 diperoleh skor terendah minimum 121, skor tertinggi maksimum 183. Nilai rata-rata min 155,45 dan standar deviasi 14,21. Hasil selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Daftar statistik evaluasi pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19. Distribusi frekuensi evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, eksternal, kategori sangat baik, frekuensi 1 baik, frekuensi 11 sedang, frekuensi 13 kurang, frekuensi 5 dan sangat kurang, frekuensi 3, jumlah 33, persentasi 100%. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat di atas dapat disajikan dalam diagram batang pada gambar berikut.
Kategori sangat baik 3%, baik 33,30%, sedang 39,40%, kurang 15,20%, dan sangat kurang 9,10%. Penyajian tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan dan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berada pada kategori sangat kurang, sebesar 9,1%, sebanyak 3 guru, kategori kurang sebesar 15,2%, sebanyak 5 guru, kategori sedang sebesar 39,4%, sebanyak 13 guru, dan kategori baik sebesar 33%. 33,3% sebanyak 11 guru, dan kategori sangat baik sebesar 3,0%, sebanyak 1 guru. Sedangkan berdasarkan nilai rata secara keseluruhan yaitu 155,45. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran daring penjas pada wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat termasuk dalam kategori sedang. Hasil analisis data 4 faktor yaitu yang pertama konteks, input, proses, dan produk yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut. Konteks analisis deskriptif evaluasi konteks pelaksanaan pembelajaran daring pendidik jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berdasarkan faktor konteks diperoleh skor terendah minimum 22, skor tertinggi maksimum 42, nilai rata-rata min 35,42 dan standar deviasi 4,56. Hasil tabel 3 statistik konteks dilihat sebagai berikut. Bentuk kategori frekuensi tingkat evaluasi konteks pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di sekolah dasar negeri sekabupaten di sekolah menengah pertama negeri Kabupaten Mesir Barat. Yang pertama sangat baik, kategori sangat baik 0, 0, baik frekuensi 13, kategori sedang frekuensi 14, kategori kurang frekuensi 2, dan kategori sangat kurang frekuensi 4, total jumlah 33, dan persentase 100%. Berdasarkan tabel hasil analisis kategori tingkat evaluasi konteks pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat di atas dapat disajikan dalam diagram batang. Kategori sangat baik 0,0%, kategori baik 39,4%, dan kategori sedang 42,4%, dan kategori kurang 6,1%, dan kategori sangat kurang 12,1%. Penyajian tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat aspek konteks pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Mesir Barat berada pada kategori sangat kurang sebesar 12,1%, sebanyak 4 guru, kategori kurang sebesar 6,1%, sebanyak 2 guru, kategori sedang sebesar 42,4%, sebanyak 14 guru, kategori baik sebesar 39,4%, sebanyak 13 guru, kategori sangat baik sebesar 0%, sebanyak 0 guru. Sedangkan berdasarkan nilai rata aspek konteks pelaksanaan proses pembelajarannya yaitu 35,42, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek konteks pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat termasuk dalam kategori sedang. Yang ketiga, input analisis deskriptif evaluasi input pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berdasarkan faktor input diperoleh skor terendah minimum 31, skor tertinggi maksimum 46, nilai rata-rata 37,70, dan standar deviasi 3,45. Bentuk kategori frekuensi tingkat evaluasi input pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat.
Kategori sangat baik 3, frekuensi 3, kategori sangat baik frekuensi 5, kategori sedang frekuensi 19, dan kategori kurang frekuensi 4. Berdasarkan tabel hasil analisis kategori tingkat evaluasi input pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat di atas dapat disajikan dalam diagram batang. Yang pertama, sangat baik 9,1%, baik sebesar 15,2%, cukup 57,6%, dan kurang 12,1%, sangat kurang 6,1%. Penyajian tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat aspek input pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berada pada kategori sangat kurang sebesar 6,1% sebanyak 2 guru, kategori kurang sebesar 12,2% sebanyak 4 guru, kategori sedang sebesar 57,6% sebanyak 19 guru, kategori baik sebesar 15,2% sebanyak 5 guru, kategori sangat baik sebesar 9,1% sebanyak 3 guru. Sedangkan berdasarkan nilai rata aspek input pelaksanaan proses pembelajaran yaitu 37,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek input pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat termasuk dalam kategori sedang. Proses analisis deskriptif evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berdasarkan faktor proses diperoleh skor terendah minimum 30, tertinggi 56, rata-rata 44,55, dan standar deviasi 7,22. Bentuk kategori frekuensi tingkat evaluasi proses pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat. Kategori sangat baik frekuensi 1, kategori baik frekuensi 8, kategori sedang frekuensi 16, kategori kurang frekuensi 4, kategori sangat kurang frekuensi 4. Berdasarkan tabel hasil analisis kategori tingkat evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat, di atas dapat disajikan dalam diagram batang. Sangat baik 3,0%, baik 24,2%, sedang 48,5%, dan 12,1%, kurang dan sangat kurang 12,1%. Penyajian tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat aspek proses pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berada pada kategori sangat kurang sebesar 12,1% sebanyak 4 guru, kategori kurang sebesar 12,1% sebanyak 4 guru, kategori sedang sebesar 48,5% sebanyak 16 guru, kategori baik sebesar 24,2% sebanyak 8 guru, kategori sangat baik sebesar 3,0% sebanyak 1 guru, sedangkan berdasarkan nilai rata aspek proses pelaksanaan proses pembelajaran yaitu 44,55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat termasuk dalam kategori sedang. Produk analisis deskriptif evaluasi produk pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat berdasarkan faktor produk diperoleh skor terendah minimum 30, skor tertinggi 46, rata-rata 37,79, dan standar deviasi 3,71. Bentuk kategori frekuensi tingkat evaluasi produk pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Mesir Barat. Yang pertama kategori sangat baik frekuensi 2, baik frekuensi 10, sedang frekuensi 15, kurang frekuensi 3, dan sangat kurang frekuensi 3.
Berdasarkan tabel hasil analisis kategori tingkat evaluasi produk pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Pesisir Barat di atas dapat disajikan dalam diagram batang. Kategori sangat baik 6,10%, kategori baik 30,30%, dan kategori sedang 45,50%. Kategori kurang 9,10%, dan kategori sangat kurang 9,10%. Penyajian tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat aspek produk pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Pesisir Barat berada pada kategori sangat kurang sebesar 9,1% sebanyak 3 guru, kategori kurang sebesar 9,1% sebanyak 3 guru, kategori sedang sebesar 45,5% sebanyak 15 guru, kategori baik sebesar 30,3% sebanyak 10 guru, kategori sangat baik sebesar 6,1% sebanyak 2 guru. Sedangkan berdasarkan nilai rata aspek proses pelaksanaan pembelajaran yaitu 37,79, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek produk pelaksanaan proses pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa wabah COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori sedang. Simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran daring jasmani pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri Kabupaten Pesisir Barat. Yang pertama, pada aspek konteks dalam kategori sedang, karena sebagian besar guru menyiapkan peserta didik dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pada aspek input dalam kategori sedang, karena guru menginstruksikan peserta didik untuk melakukan pemanasan, mengamati, dan bertanya. Yang ketiga, pada aspek proses dalam kategori sedang, karena guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba, menalar, mengkomunikasikan, dan menginstruksikan melakukan pendingin. Pada aspek produk dalam kategori sedang, karena guru menyampaikan manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembelajaran telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam penilaian dan bentuk pemberian tugas, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Saran, berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat penelitian memberikan beberapa antara lain. Yang pertama, bagi institusi diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan penelitian evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan jasmani pada masa pandemi COVID-19 lingkup yang lebih luas lagi. Bagi guru yang diharapkan guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi pembelajaran pendidikan jasmani secara daring dan lebih memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan pembelajaran pendidikan jasmani secara daring. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk digunakan penelitian selanjutnya, serta dapat dikembangkan agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.